Ya, lagi-lagi Indonesia ini cukup membanggakan begitu ya. Kalau kita lihat 2 malam yang lalu ya, Andi Kumala ya, ini cukup bangga dengan 2-0 melawan Arab Saudi. Tapi kita juga tidak pernah lupa bahwa masih ada 4 laga lagi. Begitu ini yang menjadi PR Indonesia. Apakah bisa mempertahankan prestasi yang kemarin sudah diraih? Saya akan membahasnya pemirsa dengan pengamat sepak bola, Bang Opa Lamara. Selamat pagi, Bang Opa. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Segar banget. Sehat ya? Ya, Alhamdulillah. Karena Indonesia menang tentunya. Karena Indonesia menang. Jadi vitamin tersendiri gitu ya. Betul. Oke, Bang Opan, kalau kita lihat permainan Indonesia dengan Arab kemarin ya, itu kan luar biasa. Mungkin ya dari pengamatan-pengamatan banyak yang sebenarnya agak semacam pesimis begitu. Sempat pesimis ya, karena cenderung apatis ya. Betul sekali. Karena permainan Arab sendiri kan kita tahu gitu kan, bagaimana kemudian mereka di lapangan. Tapi ternyata Indonesia berhasil membuktikan. Betul. Nah, pandangan dari Bang Opan sendiri seperti apa melihat permainan Indonesia kemarin? Iya. Ini adalah merupakan hasil dari bagaimana saat kita menghadapi Jepang, kemudian kita kalah 4-0, begitu banyak begitu banyak pelecut semangat bagi tim ini untuk kembali bangkit. Kritik yang sangat pedas dari segenap netizen seluruh Indonesia, termasuk yang sudah sangat lama pro ke ST ya, menjadi sangat kritis ke ST pada saat itu. Kemudian ada dorongan moral dari Ketua Umum Pak Erick Thohir yang juga sempat viral di ruang ganti pemain. Kemudian ada pernyataan atau statement dari Sinteyong bahwa dia sedang menghadapi tekanan yang sangat berat untuk menghadapi laga versus Arab Saudi setelah kalah dari Jepang. Kemudian tekanan-tekanan ini rupanya dielaborasi dengan sangat baik sehingga menjadi semangat, menjadi motivasi yang luar biasa untuk memaksa pemain bermain habis-habisan di lapangan. Jangan lupa, sebetulnya materi pemain kita sudah sangat cukup untuk bisa bersaing di grup C ini. Kesampingkan keberadaan Jepang. Jepang, setiap periode Piala Dunia, itu bukan hanya berpikir atau bukan lagi berpikir bagaimana lolos ke putaran final. Tapi bagaimana bisa bersaing di 8 besar di putaran final nanti. Jadi kesampingkan Jepang. Jepang sudah pasti. Sudah beda dimensi ya? Sudah beda dimensinya, beda kelasnya lah ya. Nah, kita berbicara bagaimana tim ini kita menganggapnya cukup menghadapi 4 kompatriot lainnya ya, mulai dari Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Kalau kita melihat materi yang ada sekarang, harusnya memang kita harus mengatakan bahwa ini sangat spesial. Materi pemain sangat spesial, tim ini sangat spesial untuk bisa bersaing dengan bahkan dengan Arab Saudi dan juga dengan Australia. Dan kita sudah membuktikan itu, menghadapi salah satu raksasa Asia Arab Saudi, kita menahan mereka draw di kandangnya, kemudian kita bisa menang di GBK. Sekali lagi, ada kans untuk kita bisa melangkah lebih jauh. Seperti yang Bang Opan bilang, ini adalah hasil yang tidak disangka-sangka oleh masyarakat. Karena itu kita akan melihat bagaimana tanggapan masyarakat hingga saat ini. Euforianya masih terasa. Kita bersama dengan rekan kami Leo Chandra yang akan bertanya kepada masyarakat terkait dengan apa arti kemenangan ini dan kans Indonesia ke depannya. Silakan Leo. Ya, selamat pagi Andi Kumala dan juga Tiara dan serta pemirsa TV One. Memang untuk kemenangan Indonesia atas Arab Saudi yang menang 2-0 dan kemudian ini juga menghantarkan Indonesia naik ke posisi 3 di klasemen grup C untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian euforia kemenangan ini juga masih berasa hingga saat ini nih Andi Kumala dan juga Tiara Harap. Seperti yang di sebelah saya ini, kita akan menanyakan ke mas-mas di belakang saya bagaimana sih tanggapan mereka, apakah nantinya tim Indonesia ini akan mendapatkan peluang untuk bisa maju ke Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia nanti. Di sebelah saya sudah ada, selamat pagi, dengan Mas siapa? Halo Mas, saya Rizky. Halo Mas, saya Ridwan. Oke, ini langsung aja kita bertanya, apakah nanti bagaimana kemarin nonton nggak waktu Indonesia melawan Arab Saudi? Kebetulan kemarin saya nonton langsung di stadion dan emang atmosfernya itu luar biasa, baik dari segi supporter maupun pemain-pemain timnas itu memang terlihat sangat maksimal ya di pertandingan kontra Arab Saudi itu. Oke. Nah, optimis nggak kira-kira nantinya tim Indonesia ini akan masuk kualifikasi dalam Piala Dunia 2026? Kalau saya sebagai supporter ataupun pendukung timnas Indonesia pastinya dan juga masyarakat Indonesia optimis ya, apalagi dengan target dari PSSI sendiri dan juga dari coach
timnas Indonesia sendiri, memang mereka kan menargetkan ke posisi 3 atau 4 ya. Jadi kita sebagai masyarakat tentunya harus selalu support kayak gitu. Maupun nanti gimana hasilnya, kita pasti akan selalu berdoa yang terbaik untuk timnas nasional. Oke, kalau Mas Rizky gimana? Ya kalau menurut saya sangat optimis karena ketika timnas Indonesia bekerja keras baik dari segi kedisiplinan pertahanan maupun segi finishing, ya insya Allah kita bakal lolos kualifikasi Piala Dunia. Oke, Mas Ridwan, kemarin waktu pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi puas gak? Ya sangat puas ya karena kita bisa menang 2-0 dan sangat disiplin sekali pertahanan Indonesia. Oke, terakhir untuk Indonesia dan Australia, optimis bisa menang lagi nggak kira-kira nih? Kalau saya nggak ekspektasi terlalu tinggi ya, yang penting mungkin hasil draw udah sangat memuaskan mungkin. Kalau Mas Ridwan? Ya sangat optimis bahwa Indonesia harus menang. Oke, siap. Terima kasih Mas Rizky dan juga Mas Ridwan. Maaf Pak mengganggu olahraganya. Dan itu dari tadi Tiara dan juga Andi, di mana memang masyarakat sampai saat ini masih optimis untuk tim Indonesia bisa masuk dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan di mana juga tadi dikatakan bahwasannya kita sebagai rakyat Indonesia juga harus mendukung tim Garuda Muda Indonesia untuk mengikuti laga-laga selanjutnya. Laga-laga terakhir ini ada Indonesia melawan Australia, Indonesia melawan Bahrain, Indonesia melawan Cina, dan juga yang terakhir Indonesia melawan Jepang. Begitu laporan kembali ke Anda di studio, Andi dan juga Tiara. Baik, terima kasih Leo Chandra melaporkan langsung, dan kita tadi sudah dengar ya seperti apa kemudian ini antusiasme warga. Bang Opan, sebenarnya saya masih penasaran ya, apa yang kemudian ini menjadi kunci kemenangan dari laga kemarin, dari pertandingan Indonesia Arab, kemudian juga seperti apa kans ke depannya, seperti yang tadi sudah disinggung, masih ada 4 PR lagi sebenarnya Indonesia, tapi kita jawab usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, masih dengan Bang Opan Lamara. Bang, kalau kita ngobrol soal pertandingan dengan Arab kemarin, ini sebenarnya pembedanya yang paling signifikan sehingga pertandingan itu bisa mengejutkan dengan 2-0 kemarin itu apa, Bang? Ya, salah satu pembedanya keberadaan Marcelino Ferdinand. Kita tahu di semua laga yang telah kita lakoni 5 laga sebelumnya, Marcelino tidak pernah diturunkan oleh Sinteyong sebagai pemain starter di starting 11. Terakhir Marcelino main sejak menit pertama itu pada saat Piala Asia di Qatar beberapa bulan yang lalu ya, di awal tahun. Januari, Desember sampai Januari. Nah, dan bagusnya kepercayaan yang diberikan ini dibayar kontan, langsung lunas oleh Marcelino. 2 gol. Ini yang pertama kalinya saya melihat Marcelino bermain sangat sempurna di timnas Indonesia, terutama di level senior. Tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali, dan juga bermain sangat eksplosif, dan rupanya keberuntungan lain yang diberikan oleh Marcelino dan juga Sinteyong sepertinya memberikan keleluasaan kepada Marcelino untuk bermain dengan berimprovisasi. Tidak jarang kita melihat Marcelino turun membantu pertahanan. Kemudian saat kita menekan Arab Saudi, tiba-tiba Marcelino sudah berada di depan gawang Arab Saudi sebagai lone striker. Dan itu terbukti dari gol kedua yang diciptakannya. Jadi salah satu kejutan yang dihadirkan adalah keberadaan Marcelino. Iya, Bang Opan, ini kan kemarin tidak hanya laga hidup mati buat Indonesia, buat timnas, tapi juga laga hidup mati buat Sintayong, saya pikir. Betul. Iya, karena tentu banyak desakan agar Sintayong ini mundur jika kita kalah. Tapi akhirnya kita menang. Apakah ini juga Sintayong dengan alasan itu mengubah strategi permainan, memasukkan Marcelino, atau seperti apa? Ya, saya selalu mengkritisi Sinteyong dan juga sekaligus memuji pada saat memang dia tampil memimpin timnas dengan baik dan hasil yang baik. Nah, kalau salah satu kritik yang saya selalu berikan ke Sinteyong adalah saya menganggap bahwa Sinteyong adalah pelatih yang sangat konsisten dan dengan ketidakkonsistenannya, terutama dalam menurunkan susunan pemain. Suka kasih kejutan tiba-tiba ya. Betul. Nggak terbaca ya, Bang? Iya, betul. Kita tidak pernah melihat Sinteyong menurunkan pemain yang sama. Kita berbicara tentang the winning team, berbicara tentang starting 11 atau 11 poin pertama yang turun sejak kick off babak pertama. Nah, kita tidak pernah melihat Sinteyong menurunkan pemain yang sama. Selalu ada perubahan. Bahkan tidak jarang Sinteyong berani menurunkan pemain debutan yang belum pernah bermain bersama tim ini sebelumnya, baru bergabung beberapa hari, pemain yang baru dinaturalisasi misalnya. Nah, kalau kita melihat itu, maka seharusnya Sinteyong tidak bergeming pada pemain yang diturunkan saat kita bisa menahan imbang Arab Saudi di kandang mereka,
atau saat kita bisa menahan tim kuat lainnya, Australia di kanan kita di GBK. Iya. Tim yang turun sebagai starting 11 saat kita menahan Australia menurut saya salah satu tim terbaik yang kita miliki pada saat itu. Tapi kemudian saat kita away ke Bahrain, tim itu berubah, ya, di babak pertama. Tidak sama lagi. Kemudian pada saat kita tandang ke Cina, tim itu juga berubah lagi. Nah, kemarin saat menghadapi Arab Saudi, menurut saya ini adalah starting 11 terbaik yang kita miliki. Pemain yang kita turunkan di 11 pemain pertama yang kita turunkan sejak menit awal adalah pemain-pemain yang sudah pernah bermain dan sering bermain bersama sebelumnya. Tidak ada debutan di situ. Kemudian mereka sudah memiliki chemistry satu dengan yang lain, sudah sangat saling memahami. Kemudian pemain-pemain yang diturunkan sebagai starting 11 kemarin adalah menurut saya pemain yang terkuat di posisi masing-masing yang kita miliki saat ini. Bang, kalau Indonesia akan bertahan dengan strategi seperti itu ya, dengan kondisi yang tadi sudah diceritakan oleh Bang Opan, akankah kita bisa menembus 4 laga lainnya seperti yang kemudian tentunya diharapkan oleh masyarakat Indonesia? Ya, yang pertama ingin kita tekankan di sini, semoga Sinteyong tidak mengubah the winning team. Filosofi sepak bola, never change the winning team. Nah, the winning team kita kemarin adalah 11 pemain pertama yang diturunkan sejak kick-off melawan Arab Saudi. Minus tentunya Hapner. Justin Hapner sudah mendapatkan kartu merah. Artinya butuh satu pemain yang bisa menambal ketiadaan Hapner di situ. Nah, yang kedua adalah Sinteyong agar lebih menekankan kepada seluruh pemain untuk lebih bisa menahan emosi, bisa mengendalikan emosi saat bermain. Karena ada 7 pemain selain Abner, ada 7 pemain kita, 7 pemain inti loh, yang terancam akan mendapatkan akumulasi kartu saat menghadapi Australia nanti. Nah, jika itu terjadi, maka tentu akan sangat merugikan kita di 3 laga terakhir nanti setelah melawan Arab Saudi. 7 pemain itu tidak tanggung-tanggung, antara lain penjaga gawang Martin Paes, Jay Itzes, termasuk Marcelo Ferdinand dan juga Verdong. Pemain-pemain yang sangat kita andalkan selama ini jangan sampai terkena akumulasi kartu di Australia nanti. Oke, itu yang kemudian menjadi catatan dari Bang Opan begitu ya. Tentu kita harapkan yang terbaik begitu untuk laga setelah ini. Dan juga bisa mencetak sejarah ya Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa masuk Piala Dunia 2026. Apalagi sebetulnya jadwal agak berpihak ke timnas. Mudah-mudahan ini menjadi tanda-tanda alam supaya kita bisa lolos langsung. Melawan Australia di laga perdana di Maret nanti itu sangat menentukan, dan laga terakhir menghadapi Jepang hampir sudah pasti lolos. Artinya di laga terakhir nanti mudah-mudahan Jepang agak bermurah hati ke kita, menurunkan segenap pemain-pemain cadangan melawan Indonesia sehingga kita bisa mencuri poin di Jepang. Di Jepang. Kalau kata Genjet, amin paling kenceng gitu ya. Oke, terima kasih banyak Bang Palomara sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi.